Aksi nyata menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Mari menuju merdeka belajar. Assalamualaikum. I am Nurseho SPD, Principal of TK Islam Al-Azhar 24, Jati Kramat. Bapak Ibu guru hebat, marilah sama-sama kita memahami dan bersemangat untuk menuju merdeka belajar. Hal-hal yang harus kita pahami bersama adalah 1. Mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, memahami arti mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Yang pertama, sebagai pendidik, kita harus mengenal karakteristik dan kebutuhan murid. Mendidik harus ada kesadaran dari dalam untuk terus belajar. Kedua, mari membantu murid mengenali dirinya agar dapat mandiri dan merdeka dalam belajar. Ketiga, sebagai guru harus adaptif terhadap perubahan zaman. Keempat, sebagai guru harus memberikan pengalaman yang menyenangkan dalam belajar. Marilah kita pahami mendidik dan mengajar. Pengajaran merupakan salah satu dari bagian pendidikan. Mengajar adalah salah satu bagian dari mendidik. Pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur kebudayaan. Pendidikan yang berfokus pada orientasi kognitif menyebabkan perkembangan kecakapan emosional murid terabaikan. Pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin murid. Guru harus berkomitmen jadi teladan, mampu menumbuhkan semangat, mendorong untuk merdeka, dan menghargai proses belajar murid. Pendidikan adalah tempat persemaian yang bersifat holistik, di mana terdapat pikiran atau olah cipta, pengembangan budi pekerti atau olah rasa dan karakter, dan kemauan atau olah karsa, serta jasmani atau olahraga. Mari mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang harus kita pahami adalah pendidikan yang bergerak secara dinamis, sehingga kita semua harus menyesuaikan keadaan yang bergerak, berubah begitu cepat sesuai dengan zamannya. Guru bukan satu-satunya sumber belajar, namun guru mendorong untuk mencari sumber-sumber lainnya. Guru sebagai penghubung untuk menguatkan kodrat murid-muridnya. Cara mendidik dan mengajar harus mengikuti kodrat keadaan, yaitu disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasar kebudayaan bangsa, atau asas trikon, kontinu, konvergensi, dan konsentris. Mari kita pahami mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Pertama,
Budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Mendidik dengan berdasarkan pada teori konvergensi, yaitu kodrat manusia seperti kertas yang berisi tulisan samar yang belum jelas arti dan maksudnya. Maka tugas pendidik untuk menebalkan dan memperjelas dengan tuntunan. 3. Budi pekerti tidak dibentuk di lingkungan sekolah saja, tetapi juga di lingkungan keluarga dan masyarakat. 4. Bagian dari budi pekerti yaitu biologis, di mana setiap individu memiliki rasa senang, sedih, cemas, dan sebagainya. Dan intelligible atau kemampuan kecakapan atau keterampilan berpikir yang dapat berubah karena lingkungan dan pendidikan. 5. Mendidik harus mampu memahami kodrat murid sebagai individu yang sadar, mampu memikirkan, merasakan, berempati, berkehendak, dan bertindak. 6. Guru harus melatih keberanian atau akal, mengasah perasaan dan perilaku atau rasa, dan memunculkan kehendak atau karsa. Mendidik yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang harus kita pahami adalah setiap murid mempunyai kodrat dan potensi yang berbeda. Pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. Pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan atau potensi murid. Pendidik dapat memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti murid. Pendidik membantu mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri, untuk kehidupan dan penghidupannya, memelihara dan menjaga bangsa dan alamnya. Marilah kita mengenal profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, bergotong royong. Kelima, berkebinekaan global. Keenam, kreatif. Pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter adalah yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang menjadi dasar pendidikan diantaranya adalah filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Antara lain, yang pertama, dalam pendidikan dan kebudayaan, di mana pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Kedua, kebudayaan itu dinamis. Tidak ada kebudayaan yang sama. Pertukaran kebudayaan harusnya menguatkan identitas masing-masing kebudayaan. Ketiga, guru itu menuntun. Guru menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. 4. Cipta, karsa, dan karya. Cipta, karsa, karya
dan budi pekerti harus dikembangkan secara seimbang. 5. Berpihak pada anak. Pendidikan harus memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tut uri handayani. Di depan memberi teladan, di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya, di belakang memberikan dorongan. Ki Hajar Dewantara 1889 sampai 1959. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Silahkan scan barcode di bawah ini untuk memberikan tanggapan kepada paparan yang saya sampaikan, atau klik link yang ada di deskripsi video di bawah. Terima kasih.